mingguan kita ya. Nah, tapi sebelum mulai beribadah, karena kita masih dalam suasana merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang keberapa? 76 ya. Maka hari ini sebelum beribadah akan ada yel-yel ya. Jadi nanti yel-yelnya seperti ini. Ketika Ibu Rita katakan 76 tahun Indonesia merdeka, merdeka, merdeka ya. Jadi hentangkan kakinya lalu dengan tegas ya, tangannya seperti ini 3 kali ya. Lalu ada lanjutannya, Indonesia tangguh, Indonesia tunggu ya. Bisa? Coba semuanya berdiri, kita akan ucapkan yel-yel ini ya. 1, 2, 3. 76 tahun Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia tangguh, Indonesia tunggu ya. Sekali lagi biar lebih semangat ya. Mungkin tadi masih ada yang belepotan ya. Jadi Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh yang terakhirnya ya. Oke. 76 tahun Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Oke, puji Tuhan. Kita bersyukur, anak-anak boleh duduk ya. Ya, kita bersyukur bangsa kita boleh merayakan kemerdekaan yang ke-76. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita bisa bebas untuk belajar, kita bisa bebas kemanapun karena negara kita sudah merdeka. Tuhan sudah menganugerahkan kemerdekaan itu bagi kita. Terlebih lagi Tuhan memberikan kita apa? Kebebasan atau sudah membebaskan kita dari hukuman dosa. Maka kita bisa dengan bebas beribadah kepadanya dalam puji-pujian kita, penyembahan kita, bahkan saat kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, sekarang mari kita siapkan hati kita sama-sama semuanya dengan sikap yang hormat, sikap yang baik. Kita akan datang ke hadapan Tuhan dalam pujian kita, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita mau naikkan ini sebagai ungkapan syukur kita. anugerah-Mu yang telah memberikan kami, bangsa kami kemerdekaan ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur, kami bersuka cita karena kami boleh merayakan ke-76 tahun bangsa Indonesia merdeka. Tuhan, dan kami juga bersyukur bahwa saat ini kami boleh datang beribadah kepadamu dengan bebas ya Tuhan.
Meskipun kami terbatas dalam suasana ini ya Tuhan, karena kondisi saat ini masih ada pandemi Tuhan, kami harus beribadah, belajar dari rumah. Namun Tuhan, biarlah itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepadamu saat kami beribadah. Ajar kami Tuhan untuk beribadah dengan sungguh-sungguh dan menghormati Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak, kemerdekaan ini biarlah boleh mendorong dan memberikan semangat bagi kita untuk belajar, bahkan untuk beribadah, ya. Maka dalam kebebasan yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita akan jalan terus bersama dengan Tuhan, ya. Meskipun Tuhan sudah memerdekakan kita, ya, tapi seringkali dalam hidup kita menemui kesulitan. Tapi kesulitan itu tidak menjadikan penghalang bagi kita untuk jalan serta Yesus. Kita naikkan pujian ini, jalan serta Yesus. Dalam suka duka kita mau jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Anak-anak boleh berdiri, sekali lagi kita nyanyikan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan, ya, biarlah lagu ini bukan hanya sekedar kita ucapkan dalam puji-pujian kita, tapi kita hidupi, ya. Dalam kesulitan kalian di rumah belajar sendiri, tetaplah ikut Yesus, ya. Tetaplah berpegang bahwa Tuhan Yesus menyertaimu, ya. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Maka kita siapkan hati kita mau mendengarkan dengan baik. Kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Oke, kepada Ibu Megres kami persilakan. Anak-anak, mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di momen istimewa memperingati kemerdekaan negara kami boleh dengar firman Tuhan. Bersyukur untuk waktu yang berharga ini. Tolong kami fokus, konsentrasi, mendengarkan sungguh-sungguh, dan Allah Roh Kudus kiranya berkenan memberkati kami, menolong kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa.
Amin. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan negara kita. Bersyukur karena dialah yang membangkitkan banyak pemuda, banyak orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan negara kita. Bersyukur untuk para pahlawan pejuang kemerdekaan yang telah berkorban jiwa, raga, harta benda mereka untuk memerdekakan bangsa dan negara Indonesia. Puji Tuhan, hari ini kita anak-anak, ibu tinggal di negara Indonesia yang bebas, ya. Dibandingkan dulu di zaman penjajahan itu sangat menderita, ya. Negara Indonesia negara yang besar, yang makmur, yang subur, tetapi kekayaan alamnya ya diambil oleh penjajah untuk mereka, ya. Orang-orang Indonesia tidak bisa belajar dengan bebas, tidak bisa melakukan apa yang baik untuk dirinya, harus tunduk kepada penjajah, melakukan apa yang diperintahkan oleh penjajah, tidak punya kebebasan, tidak punya harga diri, tidak punya kebanggaan. Bersyukur untuk hari ini, karena anugerah Tuhan bangsa negara kita menjadi bangsa dan negara yang sudah merdeka. Anak tahu tidak, ya, selain penjajahan oleh bangsa lain, ada bentuk penjajahan yang jauh lebih mengerikan. Apa itu? Penjajahan atau perbudakan dosa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34. Kita buka Injil Yohanes pasal 8 ayat 34. Yohanes pasal 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka. Mereka adalah orang banyak yang berkumpul untuk mendengarkan pengajaran Yesus, ya. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Yesus berkata, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, hamba atau budak dosa berarti dikuasai oleh dosa, ya, tidak bisa melakukan apa yang benar meskipun mungkin ada keinginan dalam hati berbuat yang benar, ya, tapi karena menjadi budak dosa yang dilakukannya adalah dosa, ya. Ibu kasih contoh, misalnya ada seorang anak kecanduan games, ya, tidak ingat waktu makan, apalagi belajar lebih dia nggak peduli. Terus main game, ya. Kalau HP-nya atau laptopnya diambil, dia ngamuk-ngamuk gitu, ya. Kenapa? Karena kecanduan, ya. Tidak bisa berhenti main games. Dan kalau tidak cepat ditolong, itu bisa merusak otaknya. Dosa, kalau tidak segera diselesaikan, kalau tidak dibereskan dosa, itu berakibat sangat fatal, ya. Apa akibatnya? Maut, kematian kekal. Ya. Puji Tuhan, bahwa Tuhan sediakan jalan untuk masalah ini. Juru selamat sudah diberikan, dialah Yesus Kristus. Ya. Masalahnya, banyak orang yang tidak percaya, banyak orang yang tidak mengakui Yesus sanggup membebaskan mereka dari perbudakan atau perhambaan dosa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 4. Kita buka di Injil Lukas pasal 4 ayat 14.
adalah juru selamat yang sudah dijanjikan Allah jauh-jauh hari sebelum kelahirannya ke dalam dunia. Satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain. Kita baca Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 30. Anda perhatikan, dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Sampai di sini dulu. Nah, anak-anak, setelah Yesus dibaptiskan, anak ingat ceritanya ya, dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, dan Yesus memenangkan pencobaan itu. Nah, kemudian Yesus mulai dengan pelayanannya. Dia pergi dari satu desa ke desa yang lain, satu kota ke kota yang lain, untuk mengajarkan kebenaran firman Allah, lalu menolong mereka yang di dalam penderitaan, yang miskin, yang sakit. Ya, ia sembuhkan yang sakit. Ia bersahabat dengan orang-orang yang tidak dihargai, orang-orang yang dibenci, yang dianggap sampah masyarakat. Nah, nama Yesus terkenal ya, karena mujizatnya, pengajarannya luar biasa. Nama Yesus terkenal kemana-mana. Nah, satu hari dia pulang ke kampung halamannya, ke Nazaret. Anak-anak, kita tahu ya, Yesus lahir di Bethlehem, tapi dia dibesarkan di kota Nazaret. Nah, sekarang dia kembali ke kampung halamannya. Wah, orang-orang Nazaret senang sekali, antusias sekali menyambut kedatangan Yesus. Karena Yesus orang Nazaret, mereka sebagai orang Nazaret bangga ya, bahwa mereka punya pahlawan lokal gitu ya. Ada pahlawan yang datang dari kota Nazaret, mereka bangga sekali. Mereka menyambut kedatangan Yesus dengan penuh kegembiraan. Ya. Nah, pada hari Sabat, ini kebiasaan Yesus. Kalau Sabat, ya, dia pergi ke rumah ibadah yang disebut sinagoge, ya, datang ke sana untuk mengajarkan firman Tuhan. Hari itu Yesus ke sinagoge dan sudah banyak orang menunggu di sana karena mereka penasaran, mereka ingin mendengar pengajaran Yesus dan melihat mujizat yang dilakukannya. Nah, ketika sudah masuk ke sinagoge itu ya, lalu Yesus diberikan gulungan kitab Nabi Yesaya. Ya, gulungan kitab karena bentuknya memang seperti gulungan ya. Nah, diberikan kepada Yesus dan Yesus membaca di dalam Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Demikian yang Yesus baca. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Setelah Yesus membaca dari Yesaya pasal 61 ayat 1 sampai dengan 2, lalu Ia menutup kembali gulungan kitab itu, lalu Ia duduk. Wah, semua melihat, menunggu apa Yesus katakan. Yang keluar dari mulut Yesus adalah, hari ini apa yang tertulis dalam kitab Yesaya tadi sudah digenapi. Apa yang dinubuatkan Nabi Yesaya hari ini sudah terjadi. Apa maksud perkataan Yesus itu? Yesus mau bilang bahwa juru selamat yang dikatakan oleh Yesaya tadi adalah Dia. Akulah juru selamat yang dijanjikan itu. Wah, heboh ya. Wah, orang mulai bisik-bisik gitu ya. Wah, hebat, luar biasa. Perkataan Yesus begitu luar biasa, begitu indah. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kok Yesus begitu hebat ya kalau bicara ya. Lalu mujizat-mujizatnya begitu luar biasa. Padahal kan dia itu kan cuma anak tukang kayu, anaknya si Yusuf itu kan, Yusuf tukang kayu. Tapi dia begitu luar biasa. Nah, anak-anak, Yesus tahu
ada apa yang ada dalam pikiran dan hati orang-orang yang duduk di depannya. Ya, Yesus tahu bahwa mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan itu. Tidak, mereka hanya ingin melihat mujizatnya. Mereka hanya ingin mendengar khotbahnya yang indah, yang hebat-hebat itu. Tapi hati mereka tidak percaya Tuhan Yesus. Maka Yesus berkata kemudian demikian. Kita buka kembali Lukas pasal 4 tadi ya. Kita dengar Yesus menegur mereka. Yesus memperingati mereka, memperingatkan mereka. Di ayat yang ke-25. Lukas pasal 4 ayat 25. Dan aku berkata kepadamu, ini perkataan Tuhan Yesus ya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Apa maksudnya perkataan Tuhan Yesus itu ya? Yesus mau katakan bahwa kalau mereka tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kalau mereka tidak mau percaya berita yang kebenaran yang dibawakan oleh Yesus, kalau mereka tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat mereka satu-satunya, maka Allah akan menunjukkan anugerahnya, belas kasihannya kepada bangsa lain. Mereka orang Nasrani bangga karena mereka adalah bangsa Israel. Bangsa Israel adalah umat kesayangan Tuhan, keturunan Abraham, umat pilihan Allah. Mereka beranggapan pasti mereka selamat. Tapi Yesus peringatkan lewat ayat yang kita baca tadi itu, ya, Elia bukannya tinggal bersama dengan seorang janda dari orang Israel, tapi janda di Sarfat, ya. Lalu tidak ada orang kusta yang disembuhkan, orang Israel yang sakit kusta disembuhkan pada zaman Elisa. Tetapi hanya Naaman bukan orang Israel. Artinya kalau mereka tidak mau percaya Tuhan Yesus, tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, maka keselamatan itu akan Allah berikan kepada bangsa-bangsa lain. Wah, waktu baca itu anak-anak ya, waktu mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kita lihat ayat 28. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Wah, mereka marah, mereka tersinggung gitu ya, dan mereka mau membunuh Yesus. Tapi Yesus bisa pergi dengan selamat. Anak-anak, ya, kita dimerdekakan dari ikatan dosa kita ketika kita percaya kepada Yesus, satu-satunya juru selamat, satu-satunya pahlawan yang bisa memerdekakan kita. Mari kita buka Yohanes pasal 8 ayat 36. Kita buka Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi, ini perkataan Tuhan Yesus ya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Anak itu maksudnya adalah anak Allah. Yesus adalah anak Allah, juru selamat satu-satunya. Dan kalau Yesus anak Allah itu memerdekakan kita, melepaskan kita dari ikatan dosa, maka kita benar-benar bebas, benar-benar merdeka. Nah, pertanyaannya anak-anak, apakah kamu sudah menerima Yesus, mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Atau kamu juga cuma menganggap dia orang baik, dia bisa mengadakan mujizat, ya? Aku percaya Tuhan Yesus kalau dia sembuhkan aku dari sakit, kalau dia berikan kepandaian.
Ayat hafalan kita hari ini. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih atas kemerdekaan negara dan bangsa kami tercinta Indonesia. Semua karena anugerah Tuhan. Melalui para pahlawan yang Tuhan bangkitkan, kemerdekaan dapat direbut. Terima kasih. Dan di atas segalanya kami bersyukur dan berterima kasih untuk kemerdekaan dari ikatan dosa yang Yesus lakukan bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu di atas kayu salib. Engkau tolong kami untuk terus berjuang melawan dosa dan menang. Makin hari kami dapat meninggalkan dosa kami, makin mengasihi Tuhan dan makin membenci dosa. Terima kasih karena Engkau satu-satunya juru selamat, satu-satunya yang bisa memerdekakan kami dari perhambaan dosa. Sekarang kami bukan hamba dosa lagi, bukan budak dosa, tapi kami adalah anak-anak Allah. Terima kasih. Dan sebagai anak-anak Allah, kami akan melakukan apa yang menyenangkan hati Allah. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Puji Tuhan anak-anak, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa dalam Alkitab memberitahu kita bahwa Tuhan Yesus berkuasa membebaskan orang gerasa dari roh jahat. Dan Tuhan Yesus juga berkuasa membebaskan kita dari hukuman dosa. Kita bersyukur untuk itu. Kita bersyukur Tuhan boleh memerdekakan bangsa Indonesia, memberikan kebebasan. Bahkan terlebih dari semuanya itu, Tuhan Yesus membebaskan kita dari hukuman dosa. Itu patut kita syukuri. Mari kita akan meresponi firman Tuhan dengan menaikkan pujian. Sekarang saya sudah bebas. Oke? Nyanyikan dengan semangat karena kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Anak-anak boleh berdiri, kita naikkan pujian ini. Dari hukuman dosa. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Mari anak-anak sikap berdoa. Nanti Pak Sadra akan memimpin kita di dalam doa. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Bapak terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan menyertai kami dan Tuhan menolong kami untuk kami dapat beribadah pada pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh merayakan kemerdekaan untuk Indonesia dan kami sungguh bersyukur Tuhan masih menyertai bangsa dan negara kami Tuhan. Dan kami terus berdoa kiranya juga Tuhan yang senantiasa memelihara bangsa dan negara kami ini. Dan hari ini Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami akan belajar, kami akan mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kami mohon penyertaan daripadamu, biarlah Tuhan yang membimbing dan Tuhan yang menolong kami sepanjang hari ini. Berkati orang tua kami yang dalam pekerjaan mereka, dan juga Tuhan yang menyertai, bahkan juga Bapak Ibu guru yang mengajarkan kami, yang melaksanakan setiap proses pembelajaran sepanjang hari ini, kiranya juga Tuhan yang menyertai. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, demikian ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita yel-yel lagi 76 Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh gitu ya. Oke, 1, 2, 3. 76 tahun Indonesia